أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه. Keempat, engkau peliharakanlah lidahmu itu daripada mira, yakni mira itu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Ucapan orang disalahkan, ucapan orang dijelek-jelekkan, dan membenarkan inya akan diri. Menurut inya bujur, dan inya menyalahkan orang itu dengan menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan martabat dan kedudukan orang itu. Dan lagi jangan sampai jidal, yakni berbantah, bahwal, berdebat pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil dan bukti. Tujuannya karena hendak mengaibkan orang lain. Dia memberitahu bukti dan dalil, nas dan keterangan, Quran, hadis dan lain sebagainya. Di tengah-tengah orang banyak, dengan tujuan yang sebenar-benarnya dia ingin menjelekkan, merendahkan martabat seseorang. Dan lagi yang ketiga, munaqashah fil kalam, yakni suka sekali membantah, menyalahkan akan perkataan orang. Karena sekalian baik mira, baik jidal, baik munaqashah, yang demikian itu hasilnya adalah menyakiti bagi orang, menyupanakan lawan orang, dan menjahilkan baginya, dan menganggap orang lain itu jahil, dan mencela bagi perkataan orang, dan memujinya bagi dirinya. Orang dihina, dia memuji akan diri. Jadi kita harus menghargai pendapat orang. Bagaimanapun kalimat itu keluar dari mulut anak-anak sekalipun, kalau bujur kita hargai. Apabila salah, kita pun harus tetap menjaga, jangan sampai orang ini kita rendahkan. Jangan sampai orang ini kita supanakan. Jangan sampai orang ini kita mencela, menyambat, mahapak, menghina dengan alasan kita bujur. Walaupun kita bujur, janganlah orang yang salah itu direndahkan martabat. Jangan sampai orang yang salah itu dihina-hina di hadapan orang banyak. Apalagi ini bujur. Biar kayak apa? Amun nang keluar itu hintalo kada masalah.
Tapi amun nang keluar kantut tetap bepicik hidung. Dari ayam jagau keluar hintalo di buritnya ambil. Tapi amun dari bebinian bungas keluar di buritnya tapi kantut tutupi itu. Artinya yang salah itu salah, yang bujur itu bujur. Cuma kadang-kadang kita ini manusia awam, mentang-mentang kita bujur lalu merendahkan lawan orang, menghina akan lawan orang. Padahal harusnya tetap kita jaga kehormatan orang, kita jaga martabat orang. Apalagi kita nang bujur ini anum nang salah itu Tuhan, kita tetap hormati orang Tuhan itu, kita hargai tetap orang Tuhan. Bahkan ketika orang tua itu mengancang-ancang sampai kada mau berubah-ubah ramai ya bapak melawan, karena ujung-ujungnya bakal ancangan. Dulu ada seorang orang tua yang salah dalam baudu, kada sampai ke siku membasuh tangan. Rupanya hanya tahu diuduh, kada mengerti dia. Hendak ditagur kalau tersinggung, dipadahi belak-belakan kalau melawannya orang kada tapi tahu. Dikiranya gawiannya itu bujur aja. Datanglah dua orang pemuda anak-anak. Ini orang yang memikirkan kayak apa menagur nang Tuhan ini. Tapi kadang hendak merendahkan dan menghina akan lawan martabat orang Tuhan ini. Maka nang berdua baading ini nang anum ini beuduk di higa orang Tuhan. Nang seikong beudu-udu, nang sikongnya beudu kada sampai ke siku. Lalu ditagur oleh nang bujur. Deng, salah bodoh itu. Orang bodoh sampai ke situ. Kada. Dikasih niga, kada. Nang bujurnya sampai ke siku. Iyalah kak. Tunang bujurnya ada kain yang dihidang berani. Pas kena sidin bang. Memang sengaja dari nang berdua bading ini untuk menagur lawan orang nang Tuhan ini. Akhirnya kada kawa di lawan-lawani. Ujar nang kakak, ini nang bodoh harus sampai ke situ. Ujar nang ading, kada, harus sampai ke situ. Bujur aja, kada. Ujar kai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngomong ini Hasan wal Husain. Negur sama orang tua, jar kai, ujar kai. Ya Rasulullah, bodoh itu sampai ke siku. Oh, mintuk aja nang ading. Kai pasti bujur. Padahal berdua ini pura-pura bawal. Nang diajar nih nang kai Tuhan ini, Pak. Karena langsung menagur kai Tuhan ini, kalau pina. Nah ini bahasa halus, bahasa sederhana, tapi mengena. Jadi kedada jidal, kedada mira. Coba kalau tagur langsung. Kai tadi mah mendengar Rasulullah ini pay lagi. Kai orang nang melajari. Karena kau dilawan-lawan. Jadi kadang-kadang kita tuh salah menagur, kadang-kadang bisa juga.
Jadi menegur atau menyalahkan orang ini harus ada adab dan aturannya. Ada tata caranya. Cuma nang dijaga jangan saling hina menghina. Jangan saling jelek menjelekkan. Jangan. Karena apa? Karena kita walaupun bujur tetap jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain. Walaupun orang itu salah. Apalagi orang itu bujur. Nah kalau kita hapak, kita jelek-jelekakan, iya. Pertama menyakiti orang. Menganggap dan menilai orang jahil. Mencela-cela, menghina-hina perkataan orang. Dan merasa memuji diri sendiri. Ini kada mau juga sampai lawan Tuhan. Siapapun yang memuji-muji, menyanjung-nyanjung dirinya sendiri, kada mau sampai lawan Tuhan bisa. Oleh karena itu nang sampai lawan Tuhan itu nang meninggalamakan dirinya sendiri. Orang tinggalam hilang, orang hilang aja. Amun masih timbul datang di mana? Terbuka makrifat. Amunnya hendak dapat makrifat, tinggal lamakan dulu diri. Diri itu ditinggal lamakan. Bercaburlah guru dia. Kada. Nang patuh biasa menimbulkan diri tak? Ya tak? Nang ketujuh congol-congol tak? Ya tak? Mentang-mentang memang suara bagus, napas panjang, lagunya bagus. Uma nangaran inya menunggui mekatan hendak ajan tuh membawa parang. Artinya orang lain kada boleh. Inya menimbulkan dirinya. Inya nak menimbulkan dirinya. Kebetulan memang orang lain ajan dasar luput. Allahu Akbar. Bawau. Allahu Akbar. Ujar nang lain nih. Adanya dasar bujur aja kebetulan nih umat nangarannya mengitunya alasannya nih unda jadi bedahulu di muka mek karena nang lain luput bertahan maka dasar bujur luput dijelekakannya menyambat ngaran nah pulang utuh luput anang luput nyata lo anang nang mereng kopiah hancak tuh nah umat dijelasakannya tuh kalau sejelas-jelasnya nang orang kada tahu jadi tahu. Kebetulan ini lucu, tapi dihapaknya orang lain, dihinanya. Nah, nang ini melawan juga. Nyawa atau luput juga adalah ajan beparang. Nah, bujur juga pulang mah. Ini bujur juga pulang. Balawa. Lalu mentang-mentang merasa bujur, lalu menimbulkan diri. Ya apa supaya bujurnya timbul di diri seorangnya? Kenapa benar? Kebenaran itu selalu timbul walaupun kada harus ditimbul-timbulkan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu nyata. Walaupun seduniaan ingin menenggelamkan kebenaran itu nyata. Cahaya itu nampak walaupun seduniaan ingin menggelapkan, menghilangkan cahaya itu tetap nampak. Ja'al haqq
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Memang innal batila kana zahuqa. Hah? Iya kah? Nah itu godaan kadang-kadang, mentang-mentang merasa bujur, kebetulan orang salah, lalu kita hapak habis-habisan, maka di tangan orang banyak kok. Memang seorang bujur. Jadi imam, kebetulan memang seorang bujur, nang lain luput. Kebetulan ini memang mau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya datang dihapok. Imam apa itu? Kedepis jadi imamnya itu. Kedepas bacaan nyawangnya. Bulang aja gonol. Mama ini mahapak, menghina, merendahkan derajat orang. Enggak, jangan kedusa boreh. Kiau berduaan duduk. Tarelala. Menurut aku itu salah pembacaan tertentu, tapi itu jadi sampai itu sudah titik rusak tangkap pilih nih apa panjangan biasa mbak tadi nyawan ini cucuk mau jadi imam bacaan luput kada pasir gonal bulang aja gamis saja bagus panjangnya orang punya masalah gitu. Di tangan orang banyak lagi dijelekkan lagi. Kebetulan dia akan merasa tersinggung sopan di tengah orang banyak dilawannya. Ini juga miti hijau kekurangan saran. Nyawa juga biar bujur bacaan tapi akan membaca mencuri nafas baca. Maka bujur. Misalnya atau ini misal. وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى قينك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم Musa. Baina kebetulan ini saling debat, ini nyalahkan ini nyalahkan babila tuntungnya, maka masalah bacaan luput kenapa jadi hinaan bahapakan. Jadi kebenaran itu harus dibawa, tapi jangan sampai menjelek-jelekkan orang. Jangan merendahkan derajat. Sehina-hina orang kada pantas untuk dihina. Seberapapun derajat orang itu hinanya, agama tetap melarang kita untuk menghina. Ahli dunia yang miskin misalnya, miskin banget, ujar lagu apa, aku orang paling miskin, no, jangankan gedung, rumah pun 4 pintu. Ya, jangan apa? Pokoknya bagi orang ahli dunia yang kaya, yang punya harta, pejabat yang punya
Dia kadang-kadang merendahkan derajat orang lain. Jangan. Merendahkan derajat orang dilarang oleh Allah. Orang hina jangan dihina. Dan urusan dunia, belum tentu orang miskin hina. Belum tentu. Mulia dan hina bukan letaknya di harta. Kadang-kadang orang yang punya harta banyak, pakaiannya yang rapi, pakaiannya yang mahal, yang bersih, kadang-kadang merendahkan hatinya akan derajat orang miskin ini. Apalagi kebetulan si miskin ini bajunya rigat, bajunya compang-camping, dinilai direndahkan nih orang. Jangan. Semut pun kan marah. Apa dia? Maka tapi hafal lagu ini ngalinan. Samut jenmun dijajak. Napa? Samut jenmun dijajak napa? Mati bujur. Katanya sangit bang, mati. Samut jenmun diganggu sangitnya ya Allah, apalagi orang miskin. Jangan. Kenapa gerang orang miskin dihina? Seberapa hinanya gerang orang miskin? Di mana letak kehinaan orang miskin? Hai orang-orang yang menghina orang miskin, yang kadang-kadang memisah duduk dengan orang miskin, yang mengkelompokkan orang miskin dalam satu kelompok, tapi orang yang sugih dalam satu kelompok yang lain sepertinya terhormat. Di mana gerang kehinaannya orang miskin? Di mana gerang kekurangannya orang miskin? Harta bukan jadi ukuran. Satu, ahlil ma'asi wad dunub. Orang mengerjakan maksiat hina menurut Allah, benar-benar hina. Jangan juga kita hinakan derajat dan kedudukan. Hina dia, ahlil ma'asi. Orang yang suka berbuat dosa itu orang hina menurut Allah, benar-benar hina. Ada orang miskin tadi hina di mata manusia, menurut Allah belum tentu hina. Ini orang ahlil maksiat, benar-benar hina. Janganlah kita juga suka Nah, yang dihina melawan, akhirnya kan dia debat, beruan, berbantah-bantah. Orang nih, maaf, ketujuh melahung tiap malam. Masyhurun indan nas. Gawian lipai melahung aja tiap malam. Jarnang beginiannya. Iya nih. Membaca syair di masjid Jami itu kah? Dia tukang baca syair nih. Semalam guru kesini juga. Nah jadi karena guru semalam dan pian jadi gratis saya. Berarti pian melawan guru di sana susu. Rupanya sama dia menyusuh. Hina orang melacur sampai bejinah itu kan gawian kada bagus bejinah tuh kada, lalu dihapak, dihina, disambati. Jangan orang itu walaupun hina jangan pernah, apalagi disebar-sebarkan ke sana kemari. Nyawa tahulah itu nang turun ke majelis nang berjilbab rapi itu pundut. Nang kada tahu nih jadi tahu, nang kada pernah mengerti jadi mengerti.
kenapa gerang jangan kawan jadi nyotak ini begitu kok. Udah tiap malam kan 2 kali bungol kada. Sudah nyambati orang mengaku seorang pula. Kan kadalah bungol. Kita jangan pernah menghina orang. Belum tentu orang hina itu adalah hina. Hina dari mata dunia miskin, belum tentu. Bahkan ahli maksiat, belum tentu mereka bisa dianggap hina. Karena siapa tahu mereka nanti dapat syafaatnya orang saleh, dapat syafaatnya Rasulullah. Kita nggak tahu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasul pernah bilang, syafaatku ini yang ku pegang, yang ku miliki ini, yang nggak ada dipegang oleh Nabi dan Rasul yang lain, nanti ku pergunakan buat orang-orang yang dosanya gonol-gonol. Beruntung kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat namanya. Sebuah pertolongan kepada orang lain. Dan yang menolong ini diizini untuk menolong. Banyak kisah dan sejarah bahwa syafaat itu ada. Banyak. Baik cerita atau kalimat dan kata-kata. Sampai orang yang berkabar berita si Ano bin si Ano meninggal, wahai Tuan Wali. Tuan Wali pun bepijim, habis itu bebincalak. Balung mati lagi. Balung. Kenapa jadi pian yakin bahwa inya balum mati? Karena inya umpat mengaji, belajar lawan aku. Apa maksud pian? Jadi yakin balum mati? Aku udah keliling surga, udah melihat inya. Amunnya bujur mati, pastinya ada di surga. Kan, syafaatnya. Bahkan diceritakan ada orang meninggal diampuni dosa hanya karena mencium kuda yang berjalan ditunggangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kuda itu berjalan, debunya dicium oleh orang ini. Debu kuda Syekh Abdul Qadir Jilani bisa beri syafaat. Oh, kalau bab syafaat, Nabi kita lah orang yang sangat amat hebat. Diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk memberikan syafaat kepada siapapun. Bahkan bagi orang yang banyak dosa sekalipun. Semoga keberuntungan memihak kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tahan dapat syafaat. Ketahu bang kita. Bisa jadi kucing yang menyelamatkan kita. Bisa jadi ayam yang menyelamatkan kita. Bisa jadi kodok yang menyelamatkan kita. Bisa jadi semut yang menyelamatkan kita. Kita kada tahu. Gara-gara lalat saja hendak minum dawat karena kehausan, stop dulu mengarang, minum, terbang inya. Syafaat dapat. Dosa diampuni. Kita kada tahu. Kecil hal yang dilakukan, tapi besar fadilat dan kelebihannya. Memakani orang sepiring nasi, bahkan kita sendiri kediingat siapa ngarannya, bebila memakaninya. Tugin sepiring nasi sekecil dikit aja, kita kan tahu kediingat tadi pagi. Namun di akhirat Allah bilang itu yang bikin kamu masuk surga. Itu yang bikin kamu diampuni dosa. Kita aja kediingat lagi lawan gawian kita nih tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Rasulullah. Modal jangan pernah menimbulkan diri kita. Jangan memuji, menyanjung, memuliakan diri. Karena bila kita menimbulkan diri, datang di mana makrifat.
Dan jangan menghina derajat orang. Muliakan orang. Pokoknya siapa aja muliakan. Walaupun bayi kecil yang baru lahir, dia lebih mulia daripada aku. Titik. Nanti akan Allah bukakan futuh hati yang terang dan terbuka. Karena kita suka memuliakan orang, suka memuliakan orang, akan nampak sayyidil wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang kita pandang lebih mulia daripada kita, siapapun yang kita nilai lebih mulia daripada kita, maka akan diupah oleh Allah. Orang yang paling mulia ini timbul siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ketujuh mahapak orang, menghina orang, merendahkan derajat orang, nggak akan ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahan. Itu aja amalan diri ini, jangan dikisah-kisahkan kelebihannya. Apa kelebihan yang dimiliki? Dada. Saya dada. Tahulah dada. Dada. Hafal misalnya napa jurumiyah kubuhan menghajar mengaji nih di pesantren. Mulai al-kalamu wal labdul muraqqabul mufidu bil wab'i waqsamu thalathatan ismun wa fi'lun wa 'arfun ja'a limanan sampai babul mahfudati. Hafal. Oh koyok konol hidung pada mata. Sombong luar biasa, agak dan hebat. Lagi hafalan fikih, tauhid dan segalanya, hadis-hadis koyok bahwa seorang hafal, seorang hebat, seorang harap. Udah nggak bisa sampai. Dirinya yang menghijab, dirinya yang menghalangi. Yang kedua, merendahkan derajat orang. Kalau orang direndahkan, gimana mau terbuka hijab? Karena alam semesta ini adalah rahasia yang nampak di mata kita. Kalau kita hina, kita hapak, nggak akan lagi berteman dengan kita. Semua alam ini harus dimuliakan. Jangankan manusia. Nih, ihang. Jangankan semut kecil. Jangankan semut kecil. Babi anjing pun kita muliakan keadaannya. Karena memandang rahasia alam semesta. Mandi apa lagi? Punya kada terbuka makrifat. Hah? Iya gawian tuh mahapak aja tak menghina aja. Coba belajar makrifat. Datang di mana mahapak menghina orang. Ya jama'anan qad tajana. Wahai yang elok, semua elok, nggak ada yang nggak elok. Qad tajalla, udah nampak di depan mata, di depan hati, di depan pikiran orang marifat. Tapi kalau orang nggak marifat ya gitulah. Ketujuan ya antak lagi. Lulusan aras juga sekolah balik ke kampung rumah nangarang inyok koyo hatinya maksudnya koyo banget model sombong banget duduk akan di mana di sandal gitu di kandakan sandal nangarang inyok tuh sebertan di kampung sini kesuluhan luar enggak. Dan ini orang harap orang mulia kada cocok di anak di sandal di sini udah tuh ditawing halat situ. Jadi jururang hadang kami nukar lem lo nyaman kami beri kita kan ditawing halat sama sekali. Mana duduk ditawing halat. Supaya dikenal orang diitihi orang. Dan orang ketujuh timbul, orang ketujuh anak ketampai, orang ketujuh anak belilik menampayakan diri. Dan coba pikirkan sejarah Harwan tuh lihat di Harwan manakibnya, manakib Harwan mana. Jadinya dikunjuni orang, ditangkap orang tuh gara-gara apa? Timbul. Coba begini, beburinik gin jangan. Harwannya kesian bersembunyi anak kampung kelakuan. Anak mah timbulan, jadi tahu orang. Jurang ada nih. Dasar innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian yang paling besar anak-anak jadi jurang. Ambil lay umpan nih cacing di hamoknya anak Harwan sesabar-sabar kuitan bahaluat di bawahnya. Melihat anak diganggu, ngantuk mantam.
asap puas sehat kawa mahantam cacing nang mahamukuan anak nih katahu kawat bebahit kan kesian haruan jakanya batangan kawanya memacul sayang tangan haruan nih kedati bata kait kawat tuh sendra jamin sebenarnya lah yalah jakanya nyebet tangan sakono aja biar wawah nang bibirnya nih kada apa-apa asal dilapasnya baburinik kejegin ketahuan orang corang hulu sungai itulah pakai apa tuh tetapak nih plok ditapaknya di banyu jeburinik pujau dasar bujur buat ditukupinya lawan alat saharna pujau bujuran hampasnya pulang banyu nih lawan tatapak aja sapat siam ya bujuran kan burinik aja alim buah nunu sungai ulun sendiri bingung cil dulu kenapa jadi tahu ini burinik sapat ini burinik haruan ini burinik baung ini burinik kebiasaan di sini kebiasaan puang sekali menapak ular di sini inya panjang burinik berarti ular karena mungkin iwak panjang nanti ini apakah burinik itu kurang hulu sungai ini laki ini itik memang halus dan laki maka kada selisih kada dalam laboratorium ini urang ni bacawat ka bakatok pa dah kada dah urang ni bacawat ka bakatok kada dah kalau ini lah bacawat binian bakatok lakian kada nya pangkacaka laki pangkacaka bini pinandonya itik nang halus nitu mana laki mana bini bingung wadam dah aneh juga jangankan menjadi hintalu itik orang halab ini maolah intalu je itik tuh tahu orang halab mana laki mana bini pokoknya di atas laki di bawah bini maolah hintalunya aja alimnya aneh juga jadi ilmu-ilmu kampung tuh kadang-kadang ada di buku ada di buku Tungaran ini ilmu kebiasaan kan ya jadi kembali lagi tadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga akan muntung kita jangan menghina orang apalagi nanti hina ini alami ya Allah kepalanya tuh longor kita sambati longor tuh hendak inyalah ada tuh alami berarti seorang timpang misalnya berjalan enak kasihan berjalan yang dasarnya Tuhan maulah kita mau ulum sini padahal ini melulu sian pinanya menghormati nih menghina orang bungkok nih anda sarap bungkok itu gawian menghina orang mahapak orang mentang-mentang mengada kekurangan jadi membehi hinaan kau hai jadi amalan nih memuji diri jangan menghina orang jangan mun hendak puji orang jangan muji diri mun hendak hina diri kadusah menghina orang ya jamalan enggak tajalla orang semua baik-baik nggak ada yang kurang nggak ada yang cacat nggak ada yang sempurna semua elok kalau mau kurang mau hina saya sendiri selamat kita berbalik orang nang disambat seorang nang diambung padahal gawian ketujuh ambung itu berbahaya terlalu tinggi ambungannya gugur ke silahu
mentang-mentang alim, ngaji di aras, yaitu tadi. Hafalan banyak, ilmunya banyak. Nah, jadi harus belajar dulu nih. Jangan sampai kita itu nyakiti orang, menghina orang. Nah, semua tadi dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Menyakiti orang, menghina orang, merendahkan derajat orang, itu semua adalah pekerjaan yang dilarang, ditegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesian orang miskin kita hina. Salah apa ini? Hina apa ini? Kesian orang berdosa kita hina. Mereka memang salah, tapi belum tentu mereka hina. Mereka memang orang berdosa, tapi belum tentu neraka. Siapa tahu di akhir hidup dia taubat, minta ampun kepada Allah. Akhirnya, yaitu tadi diampuni oleh Allah, dapat syafaat. Tempul ulun ingat dulu, nah, ada pengumuman undangan yaitu haul Kiai Haji Zainal Akhli bin Bakrani, itu hari Ahad atau malam Senin tanggal 8 November bertepatan dengan 28 Muharram, ya kan? Acara sesudah salat Isya di tempat Jalan Al Istiqamah Komplek Cempaka Putih, Kuripan atau Kelurahan Kebun Bunga. Jadi Komplek Cempaka Putih, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Al Istiqamah. Sesudah salat Isya malam Senayan undangannya. Dan juga ada undangan dari Masjid Sabilal, Tablik Akbar dari beberapa Habib, ya diantaranya Habib Umar bin Hafiz. Ya, namun beliau memang nggak bisa datang, cuma disiarkan langsung itu cara habis Isya. Nah, jadi jangan pernah kita menghina orang. Dahano ada macam-macam kelakuan manusia ini, ada kurang, ada lebih, ada kurang. Pandang nang lebihnya, jangan pandang nang kurang. Ada kawan. Ya Allah, menghina orang itu kada boleh. Memuji diri sendiri itu kada bagus. Habis memuji diri sendiri, kawan. Dan lagi ulun atas nama keluarga daripada almarhum anggota Masta yang baru malam tadi meninggal dunia, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Sidin itu bertugas mungkin sampai puluhan tahunan, tukang jaga kartu di muka situ, meninggal dan sudah dimakamkan. Kalau Sidin ada salah lawan bubuhan tian julung kartu terjapai tangan tian ya. Apakah jadi minta ridho, minta maaf, minta ampun kalau Sidin ada salah, kalau Sidin ada dosa. Berdahulu sudah Sidin menunggui bubuhan Masta. Jadi karena Sidin menjulungi kartu juga saku di akhirat. Allahu Akbar Habib Abdullah. Jadi nang bertugas kartu nih mau siapa kena nunggu giliran lah. Jadi bubuhan nang tukang bagi kartu terus siapa tahu lah. Mati itu jangan takutan. Kada perlu takutan, kita ini dasar mati juga sudah. Dasar mati juga. Datang di mana hidup, nyebegarak kada bisa, berdiam kada bisa. Datang di mana hidup. Abu Nawas itu orang wali, ahli ma'rifat tinggi. Leloconnya semua isinya ma'rifat. Sebelum mati Abu Nawas pepasan lawan keluarga. Lah bertaan bila unda mati, tolong adusah nang pina kain kapan model berasih bungas putih. Cariakan kain kapan tuh nang paling buruk. Ya Allah, nang paling kada bagus. Ngaran wasiat pesan disampaikan kada kawai meninggal jar Abu Nawas. Kain kapan nang buruk, penetalinya gin buruk, bilang anak rutus. Kalau tahu jauh manfaatnya segenang apa, pokoknya itu sudah pesannya Abu Nawas. Ujar Mbah Dipatak kesahnya, datang Mukar Nakir. Mukar Nakir nih datang. Jadi Assalamualaikum ya Mukar Nakir. Salam. Bapak kesini aja Abu Nawas.
menakuni pian pang ujar sidin lihati kain kapan dani nalihati kain kapan dani nalihati buruk kah hanyar kah kenapa aja mungkar nakir coba lihati undani mati lawas nyawa salah datang kalimat sederhana undani mati lawas kada pernah hidup unda jarabu nawas unda kada pernah hidup unda mati beumuran mutu qabla an tamutu matilah nyawa sebelum nyawa mati unda ni abu nawas mati lawas salah takun ngoblik tunang dihiga unda tu na mati hanyar karena raja penasaran bolah luang dihiga kuburan Abu Nawas ditabok juga segonol luangnya Abu Nawas nih tambusakan luang dikekernya oleh raja mintuna jer raja ini nang rancak ajar unda ayo pang bah mati ini hapus dia dihukum makan mungkar nakir tahu tuh rasa pas mihiki pakon itu ya namun karena kita datang apa aja Abu Nawasnya datang ke sini apa nak nih pian jadi raja hapus kadang dulu Abu Nawas liati baju kain kapang dani anu hanyar kaburuk buruk nah undani mati lawas nang mati hanyar nang dihiga undani najar Abu Nawas majer raja bungol pan Abu Nawas nih jangan hidup matinya aja mah jajar unda mati itu sudah mah jajar unda aja lagi bokah mahancap raja beluncak kalau kena babujulan mungkar nakirnya balah apa baju raja bagus ungas itu nama hanyar raja Abu Nawas dari mati lawas Abu Nawas wali Allah Ta'ala kada kegampangan zaman Harun Rasyid wali Allah Ta'ala tapi locok semua leloconnya Abu Nawas itu marifat semua nggak ada yang nggak marifat raja ini dahano ketujuh jua wayah-wayah mulai sunyi keganangan kerindangan lo mengiau aja Abu Nawas tak kewakan Abu Nawas dia raja model anu apa ya walaupun mah ajar raja nih tapi rupanya suka keganangan kewakan Abu Nawas padahal kan lebih kiau kata Abu Nawas pakai anjir nah orang locok juga Abu Nawas dia raja pun ndak ada betakon nggih di mana tengah-tengah dunia ambil sini tongkat tajak sini di sini naranjai di sini iyalah jar raja nyawa bila salah nyawa unda bunuh nggih mun penkar percaya ukur serangan ada landangnya tuh berpikir artinya apa ulun jahil pian jahil nang alim tuh Allah lelocon sederhana lelocon sederhana bang tajak sidin kayo di sini ke tengah dunia ujuran mana Abu Nawas do bilanya salah ndak bunuh nyawa ya Abu Nawas pokok bila pian kada percaya ukur semuanya pian ke barat ke timur bungolnya jang raja Bu Nawas sekali lagi dapat takon tuna bintang menyeraput berapa jumlahnya 100 kadang mau dimiliki 100 iya gerangnya raja nyawa bila salah ndak bunuh nyawa kada bacai tong soronganan dia Bu Nawas sama tia jahil masail bi'a'lama minal mas'ul masail bi'a'lama minal mas'ul artinya nang betakun lawan nang ditakuni sama tia bungol jadi sama tia bungol kan Abu Nawas ya Allah ya Allah ada juga gampangan segini makrifat semua isinya makrifat lelocon makrifat ya maka orang wali-wali Habib Muhammad Al-Maliki yang Mekah kalian semua harus sadar harus memahami harus sedikit berpikir ada orang wali ada orang saleh menyampaikan makrifat lewat leloconnya
Dia nggak buka makrifat, tapi dia menyampaikan makrifat lewat leloconnya. Maka di saat dia punya lelocon, disitulah makrifat dia sampaikan. Akhirnya orang bilang dia nggak pernah menyampaikan makrifat, padahal di situ makrifat dia buka habis-habisan. Kinanya locok, kinanya. Nama Bu Nawas besar locok. Jar habar aku kada suah jawaban. Nang jiarah langsung pun kada suah. Di mukanya bepagar belawang, belakang ada. Kuburannya aja locok. Mukanya rapat, kunci jar belakangnya ada. Ya kan jajan belakang tuh kada baguna juga kunci nih. Abu Nawas. Nah, luar biasa Abu Nawas. Insyaallah, insyaallah. Karena Abu Nawas melajari akhlak Allah. Luar biasa. Sidin nak melajari ini berana. Kayak apa cara menunggingi raja, tapi raja kada sangit. Sekampungan orang menunggingi raja, murid. Wah murid tuan raja di hadapan, lawan tuan guru. Wah murid di hadapan. Siapa nama wani? Siapa nama anu bisa? Bu Nawas kawa menjawab. Berkesot mulai lawang masjid. Bu Nawas dia jejak berjalan. Berkesot. Dia kenapa Bu Nawas? Muridnya apa? Berbalik kayak Sidin tunggini Sidin aja. Rabit raja aja Sidin. Melentang lawan rabit-rabitnya ada nama nonggingi kata burit pipi burit nah rabit raja Umar raja lucu ketawa. Jadi mbah itu aja Abu Nawasan jadi pian bila dihina orang senyum. Apa biar aja pian yang panggil orang burit senyum aja anggap locon aja anak Abu Nawas sih. Karena diangkat jadi kodi nih. Jadi jangan kita tuh depakan apa nih tuh masalah agama nih. Hari itu putusan sudah memutuskan Abu Nawas jadi tuan guru nang memutuskan masalah agama. Din kada kurang kada hakon. Nunggang udah. Orang ke muka minta berbalik. Ding kampung murid dapat Sidin. Sidin. Sa kampungan tahu Abu Nawas gila. Abu Nawas gila murid nyata udah berjalannya di tanah di murid. Tapi kada gugur. Jadi keluar. Maka pencalonan Abu Nawas dicabut. Selamatan Sidin. Bang ada hakun. Tahu jaka anak lah dinarani Abu Nawas. Sepintar aja sama. Abu Nawas bin Fir'aun. Abu Nawas, lalu terkenal Abu Nawas kenapa Mahalabiyu ya. Ada Abu Nawas Mahalabiyu. Ya Allah. Maka mainan raja dan raja ini dimainkan Abu Nawas. Semua mereka ini Abu Nawas melajari raja dan raja memang belajar sama Abu Nawas dengan begitu-begitu. Orang mengira ini model bahapakan berhinaan bersesambatan. Padahal berdua ini belajaran ilmu ma'rifat. Hanya kita tahu masyarakat mengira biasa aja. Padahal berdua ini bergaya aja. Mengaji ma'rifat cuma model ya Allah. Kancing nih gonol kancing bilang gonol pada tutup cangkir nih kancing Abu Nawas asal ada suah Abu Nawas baju segonol gitu kancing raja nih lo bore betakon juga Abu Nawas gonolnya kancing di rumah gonol pada gini ada lagi Abu Nawas wani menatingi raja lawan ganggam ya senyum raja nah jadi Abu Nawas melajarihan jadi ditatingi orang anu nih senyum aja jadi kan bakal lahian kamu bakal lahian tamparkah aja kada naik dua
Kopi nanda sembali tangannya aja. Kamu lulu nih. Senyumnya bungol mana nih ya. Kopi nanda sembali tangannya aja. Melawan nih bakal lagi. Melawan nih betul tanpa lah. Nah jadi mudah-mudahan kita mati ini yang penting itu mati selamat atau bisa dapat ma'rifat pulang, jangan takutan mati bisa. Bapak mati lawas itu sudah lawas dia mati berpindah benar lagi asalnya di dunia sini berpindah ke alam akhirat. Nah di akhirat tuh luas pada dunia ini nah ini nih muka ada percaya dulu aja dia itu ilmu Abu Nawas bujuk berpindah dulunya jasad yang kita punya kehidupan, sekarang roh yang punya kehidupan. Nah berpindah sudah alamnya, maka di dalam situ, di dalam arwah sedeh, di barzakh tadi itu kehidupan yang luas. Kau aja miti di dalam dunia nih, kau cuma lebih luas lagi di sana. Nah alam akhirat lebih luas lagi daripada barzakh. Luas lagi pokoknya bila kita tuh bisi rumah sejauh mata memandang. Surga tuh sejauh mata memandang pun kita aja. Bisi 8 kawat 7 disewakan. Kan orang patuh berbisnis lah. Di surga bisnis akan juga. Pokoknya beluas, benyaman, begeretek pintu aja ada pepuyuk, begeretek pintu aja ada sapat. Kenapa surga? Karena kegampangan tengah malam jam berapa ke pokoknya selalu ada siap. Alam bebas, anak buka ke dunia kasawa juga. Kawa, orang di alam barzakh tuh anaknya belah ke dunia mun Tuhan hame izini kawa. Berapa banyak kadang-kadang orang yang pergi haji, pergi umrah atau berjalan musafir, orang wali-wali yang sudah dianggap mati bisa nolongi mereka. Orang ini dapat izin keluar dunia. Jadi masuk pulang ke alam dunia. Berah mati dah. Kalau sangal itu Mbak Saleh tuh. Yang di Surabaya tuh, di Higa Sunan Ampel tuh. 9 ikung Mbah Saleh. Dagambangan isah kubur. Desah Mbah Saleh asli loh. Kadang tiruan meninggal Mbah Saleh. Tapi pangnang basiwara Sunan Ampel. Ijak ada Mbah Saleh di sini ngedadiget masih hidup Mbah Saleh bahasa sapu pulang. Asli loh. Tuh faktanya di Surabaya katanya berdurustaan 9 kubur Mbak Saleh. Itu karamatnya Sunan Ampel, itu karamatnya Mbak Saleh. Asli loh. Mun Rasulullah bang membagi-bagi awak 1015 triliun 778 triliun silahkan hak Rasulullah membagi-bagi di mana-mana. Wah itu Mbak Saleh aja 9. Itu nang kelihatan. Mun ngaran Saleh menyeraput lebih pada 9. Jadi ini nanti bawa ulek, jangan merasa memuji diri dan jangan pernah menghina orang walaupun mungkin orang itu tidak bujur, tapi jangan pernah menghina orang karena menghina orang bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, minta ridha. Insyaallah sambungannya minggu akan datang. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha